Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, utang Indonesia berdasarkan laporan Kementerian Keuangan per April 2022 telah mencapai 7.014,58 triliun rupiah. 7.000 triliun adalah satu angka yang sangat fantastis bagi sebuah negara yang sangat kaya raya dengan sumber daya alam. Walaupun demikian, Kementerian Keuangan masih menganggap jumlah ini dalam kondisi yang wajar. Dikarenakan dua hal. Yang pertama, karena berdasarkan rasio utang terhadap PDB masih berada di bawah 60%. Dan yang kedua, karena utang Indonesia dianggap masih lebih rendah dibanding negara-negara lainnya. Sebut saja seperti Turki, Afrika Selatan, Meksiko, bahkan kemudian Inggris dan Amerika. Karenanya pemerintah sangat percaya diri akan mampu melunasi utang-utang mereka pada waktu yang telah ditentukan. Benarkah demikian? Ingin tahu jawabannya? Jangan kemana-mana, tetap ikuti perbincangan kami dalam channel Taktis, tajam, kritis, tapi tetap solutif. Bersama saya di studio telah hadir seorang narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang praktisi ekonomi syariah. Beliau adalah Bapak Haris Amri. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa. Ya, insya Allah pemirsa, sekitar 40 menit ke depan kita akan bersama dengan beliau mengulas apa dan bagaimana persoalan ini bisa terjadi dan seperti apa solusinya. Pak Haris, yang pertama, mengapa Indonesia harus berhutang ke luar negeri dalam jumlah yang sangat besar? Mungkin bisa diceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Saya kira ini menarik sekali perbincangan kita pada hari ini terkait dengan persoalan hutang. Ya. Ini materi sebenarnya materi berat ya, materi berat. Tapi kita mencoba menyederhanakan karena persoalan ini adalah persoalan yang sebenarnya bukan persoalan baru. Yang persoalan itu adalah persoalan yang sudah terjadi sejak lama. Ya, kalau kita lihat Indonesia ini kan sebenarnya berutangnya itu sejak penjajahan Belanda itu sudah terjadi. Ya, sebelum Indonesia merdeka itu sudah ada. Di zaman Soekarno, di awal-awal itu ekonomi kita kan tidak terlalu kuat juga. Makanya di awal-awal ketika negara itu mulai ekonominya goncang, maka di zaman Pak Soekarno itu sudah ada utang. Sebenarnya sudah ada utang terjadi. Ya, bahkan pada zaman kemerdekaan itu, ya ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, ya salah satu persyaratannya adalah Indonesia siap menerima hutang. Ya, siapa yang berutang sebenarnya yang punya utang itu Belanda. Ya, Belanda. Tapi karena kenapa Belanda? Karena kan yang menguasai dulu kan Belanda. Iya, benar. Ya, menguasai Belanda. Tetapi karena Indonesia merdeka, tapi persyaratannya adalah dia siap untuk mewariskan utang dari Belanda. Nah, itu adalah asal mula terjadinya utang negara. Dan itu terus bertambah dan hingga hari ini kan kalau tadi datanya sebenarnya data Februari itu 7.014 triliun. Ya. Tetapi dalam beberapa hari terakhir ternyata Bank Indonesia itu membeli SBN dari pemerintah sekitar 17 triliun. Berarti sudah naik. Dan bahkan kecenderungan ini akan terus naik sebenarnya ini. Akan terus naik. Bahkan hitungan saya kalau seperti ini posisi cara pemerintah berutang, maka di akhir periode Pak Jokowi itu 2024 itu bisa mencapai 10.000 triliun. Oh, itu berarti sudah di ambang 60%. Iya, itu sudah, ini kan sekarang sudah 40% lebih ya. Iya. Berarti kalau nambah lagi itu kemungkinan bisa sampai 60%. Nah, sebenarnya ini persoalan tabiat buruk sebenarnya, persoalan kecanduan ya, kecanduan. Jadi ada orang itu kalau sudah kecanduan sama dengan orang yang merokok kan. Kalau orang sudah kecanduan, apapun yang disampaikan oleh orang yang tidak merokok itu ada 1000 jawaban yang bisa dimentahkan oleh orang perokok. Pokoknya tidak pernah salah.
Ya. Gitu, Pak. Ternyata orang yang berutang juga seperti itu. Ya, orang berutang seperti itu. Dan itu bukan hanya dalam konteks negara, dalam konteks pribadi aja kan begitu. Dalam dunia bisnis juga begitu. Banyak pengusaha mengatakan bagaimana mungkin kita bisa sukses kalau kita tidak punya utang. Bagaimana mungkin kita bisa berkembang kalau tidak punya utang. Dan ternyata pola pikir seperti ini terjadi juga pada negara. Bagaimana mungkin kita bisa membangun kalau tidak punya utang. Ya, kenapa bisa berutang? Tadi itu kan persoalannya ini kan kita punya pendapatan saja tahun 2021 ya, 2021. Pajak penerimaan negara itu kan hanya sampai 1.272 triliun. Kemudian belanja negara itu berapa? 2.700 triliun. Jadi ada selisih, Pak. Jadi selisihnya itu sekitar 1.400 lebih triliun. Iya, iya. Persoalannya dari kemana diambilkannya? Iya, benar-benar. Ya kan pasti adalah utang kan. Karena kita tidak punya sumber lain kecuali pajak. Sementara pajak itu hanya kan sumber pajak 80% kan, dari 20% itu dari pendapatan lain. Nah, kemudian yang kedua, penyebabnya itu karena selalu bermain di itu. Yang di Undang-Undang Nomor Tahun 2003 itu, ya, yang mengatakan bahwa rasio utang kita, ya, Undang-Undang Nomor 17 ya, Tahun 2003, yang mengatur batasan maksimal rasio utang itu sampai 60%. Ya, dari PDB. Dari PDB. Ya, kalau kita lihat kan PDB Indonesia hari ini kan kalau rasio utang ya, rasio utang ke PDB itu kan sudah sekitar 40%, dan ini berangkat terus maju sebenarnya. Nah, kalau saya lihat sebenarnya ini bukan persoalan PDB 60% atau tidak ya. Tapi ini persoalan kalau kita lihat sebenarnya kalau negara selalu bersembunyi di balik bahwa sebenarnya kita punya utang itu aman dari sisi rasio utang. Sebenarnya kalau kita baca perjalanannya itu sebenarnya ini sesuatu yang tidak relevan menurut saya. Ya, di mana tidak relevannya karena sejarah batas 60% di Undang-Undang Keuangan Negara tersebut sebenarnya kan diadopsi dari mana? Diadopsi dari Maastricht Treaty tahun 1992. Ya, di situ menyebutkan bahwa yang sebenarnya untuk menyelaraskan antara fiskal negara-negara di Eropa sebenarnya. Nah, angka 60% itu, ini misalnya dari mana dia dapat angka 60% itu sebenarnya? Angka 60% kalau kita tahu filosofinya, itu kan sebenarnya diperoleh dari 2 kali tax ratio. Ya, 2 kali tax ratio negara-negara di Eropa saat itu. Yang rata-rata sebesar 30%. Kalau dikatakan ya, sebesar 30%. Nah, buktinya seperti misalnya Argentina kan. Argentina itu sempat terkena krisis mata uang tahun 2018 itu. Ternyata rasionya dia itu terhadap PDB itu kan 57%. 57% saja? Ya, tidak 57%, tapi kan tidak sampai 60%. Toh juga goyang kan? Kolaps. Iya, kolaps juga. Nah, bandingkan dengan kita di Indonesia. Kita punya tax ratio saja di tahun 2019 yang sudah saya baca, itu hanya kan 10,73%. Nah, kalau ini dikali 2 kali lipat, itu kan hanya sampai 20% saja. Artinya batas aman itu sebenarnya di 20%. Iya, batas bukan aman 60%. Itu sebenarnya 20% saja. Nah, karena itu sebenarnya ini juga kan bukan persoalan aman persoalan tidak aman. Ya, jika dibandingkan dengan PDB ya. Karena kalau kita lihat bahwa jumlah utang itu sebenarnya mau lihat sisi amannya, itu kan dilihat dari sisi produktivitasnya. Produktivitasnya. Artinya coba kita bandingkan antara jumlah kemiskinan dengan utang yang ada. Ya kan? Coba kita perhatikan berapa tingkat kenaikan kemiskinan, penurunan kemiskinan dibanding dengan pertambahan utang negara. Ya kan? Nah, ternyata kan itu tidak seimbang. Saya punya data itu dalam Outlook Ekonomi 2001 menyebutkan bahwa pertumbuhan utang negara itu kan 10 tahun terakhir dari 2010 ke 2020 itu kan mencapai 378,3% kenaikannya. Iya. Tetapi kemiskinan turun berapa? Hanya 31%. Ini berarti tidak signifikan. Tidak signifikan. Naiknya 3.000, utang naiknya 373%, sementara tingkat kemiskinan hanya turun 31%. Berarti tidak sampai 10%. Iya, berarti ini tidak produktivitas. Benar. Iya kan? Nah, itu yang terjadi. Berarti ini utang Indonesia walaupun pemerintah sangat percaya diri, dia mengatakan belum sampai 60%, dianggap kemudian aman. Tapi sebenarnya pada faktanya ini tidak aman ya? Tidak aman, dari sisi persoalan aman yang tidak aman, tidak aman. Kemudian yang kedua dari sisi produktivitas tidak produktif. Ya kan, yang selama ini kan dijadikan ini masih titik aman. Padahal filosofi itu salah sesungguhnya. Di mana tak salahnya karena perhitungan PDB 60% itu sebenarnya hitungannya 2 kali dari tax ratio.
Oh, Ya, sementara tax ratio Indonesia kan hanya 20%. 10% ya, dikali 2. Ya. harusnya dia Iya, amannya itu 20%. Nah, sekarang kan sudah 40%. Berarti kita punya utang negara dari sisi produktivitas itu sudah tidak aman sebenarnya. Artinya apa ada kemungkinan Indonesia akan gagal bayar Iya. terhadap utang? Kalau kita belajar, ya, negara gagal bayar kan sudah banyak. Iya, Yang terakhir ini kan Sri Lanka, ya. Sri Lanka benar. Sri Lanka itu utangnya 51 US dollar miliar ya. Iya. Kalau dirupiahkan itu sekitar 737 triliun. Benar. Ya kan? 737 triliun. Ya, kemudian dan bahkan diperkirakan ini ya, diperkirakan sampai tahun 2024 ada 30 negara loh itu. Yang diambang ketidakmampuan untuk membayar utang. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya kan? Nah, ternyata kalau kita baca data, pergerakan bunga utang saja itu kan naik gitu. Naik terus. Bahkan tahun ini berapa? Tahun ini kita mau bayar 405 triliun. Benar. Ya, bahkan di tahun 2023 itu diperkirakan berapa? 423 triliun. Bunganya saja. Bunga tuh saja. Nah, ya kan? Nah, sementara kita coba dari APBN itu berarti. Yeah. Kalau APBN APBN kita itu 1.200 triliun. Iya. Bayar bunganya itu hampir setengahnya 400 triliun. Iya. Ada 3 kelompok belanja yang besar itu. 3 teratas. Pertama adalah belanja pegawai. Yang kemudian adalah belanja barang. Dan yang ketiga adalah belanja utang. Belanja utang itu 50%. Wah. Iya, 50% dia sudah ambil dari APBN. Bayangkan 405 triliun kan? Iya, benar. Iya, 405 triliun. Dan ini akan naik terus. Nah, itu baru bunga, ya. Belum pokoknya. Belum pokok, iya. Iya, berarti potensi gagal bayarnya besar sekali. Potensi. Pertama kan tidak punya pendapatan berapa? Hanya 1.272 triliun. Iya, benar. Iya kan? Itu pun hanya sumbernya dari pajak tok saja. Ya kan? Sebagian besar. Ya, kemudian belanja kita ada berapa? Belanja terbesar kita kan untuk utang saja kan 405 triliun. Belum lagi belanja pegawai, belum lagi belanja yang lain. Terus yang kedua, ini sekarang kan dipaksakan untuk apa? Dipaksakan untuk bangun IKN. Ya, yang butuhkan dana sekitar 9.900 triliun ya. Yang tahun ini butuh dana sekitar 91 triliun. Ya kan? Itu satu. Kemudian yang kedua, belum lagi dengan persoalan minyak goreng, belum lagi dengan persoalan subsidi, belum lagi yang terjadi dengan BUMN kita yang sudah mulai kesulitan untuk membayar. Kalau solusinya utang lagi bagaimana? Dan itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Justru kenapa beberapa negara seperti Sri Lanka, kemudian Yunani, persoalannya kan seperti itu. Yang namanya utang kalau orang sudah kecanduan, nanti berhenti ada 2 kemungkinan. Dia berhenti sendiri karena sudah tidak mampu bayar, ya kan? Iya. Atau dia berhenti karena banyaknya persoalan yang terjadi dan dia sadar. Nah, sekarang Indonesia tidak sadar, ya kan? Negeri kita tidak sadar bahwa utang ini bermasalah. Ya. Nah, salah satu yang bisa terjadi adalah ketika baru sadar, ketika sudah tidak bisa bayar. Kita cuma berharap aja, betul nggak? Betul. Kita cuma berharap aja. Nah, kalau misalnya rakyat sudah tidak bisa membayar akibat ketidakpercayaan terhadap negara misalnya, ya kan? Itu boleh jadi kan? Benar. Yang terjadi di Sri Lanka itu kan akibat ketidakpercayaan terhadap tidak ada lagi rakyat yang membayar pajak. Benar. Ya kan? Bahkan Sri Lanka itu sudah akan meminta itu. Sudah meminta kepada rakyatnya yang ada di luar negeri untuk memasukkan uangnya untuk membantu perekonomian di negara itu. Nah, di Indonesia ini sudah ada kelihatan itu IKN. Itu kan sudah ada beberapa menteri untuk ngomong itu. Ya. Kalau bisa ini dibiayai secara bersama. Nah, itu tanda bahwa sebenarnya uang itu sudah tidak ada, ya kan? Uang itu tidak ada. Belum lagi pajak-pajak. Iya. PPN naik 11%. Kemudian subsidi mau dicabut. Beberapa sektor, Pertalite juga rencana ada tanda-tanda ingin dinaikkan. Nah, itu menunjukkan bahwa negara itu sedang lagi tidak baik-baik saja. Apa buktinya tidak baik-baik saja? Berarti dia sedang butuh duit. Nah, bagaimana caranya membuktikan bahwa dia butuh duit? Pertama itu PPh naik berapa? PPN naik 11%, naik 1% kan? Benar. Kemudian belum lagi BPJS yang dipaksa setiap rakyat harus ikut BPJS. Belum lagi yang dana pensiunan untuk yang pegawai-pegawai ke bawah kan, yang pegawai-pegawai itu buruh, itu kan dana pensiunnya ditahan nanti pada umur 56 tahun baru dicairkan. Artinya dalam jarak rentang waktu ini dana ini bisa dipakai, termasuk dana haji kan, ya dana haji yang di SBN-kan. Kalau dia sudah di SBN-kan, otomatis itu kan sudah masuk dalam APBN. Iya kan, sudah masuk dalam APBN. Nah, belum lagi misalnya pencabutan subsidi kan? Iya. Ya, kemudian harga dinaikkan.
minyak goreng naikkan, kemudian gas LPG dapat informasi ini juga sudah mulai naikkan. LPG ya kan? 3 kilo sudah. Iya, sudah mulai naikkan. Ini artinya negara lagi butuh-butuh duit ini. Ya kan? Kalau lagi butuh duit berarti ada sesuatu masalah. Kalau kemudian Indonesia gagal bayar Iya. utang luar negerinya, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita lihat beberapa negara yang terjadi kan utang itu tidak berdiri sendiri. Yang namanya utang tidak berdiri sendiri. Jangankan utang negara, utang pribadi saja. Saya misalnya, Anda mau pinjam duit ke saya, ya itu 1 juta atau misalnya 20 juta. Sementara saya tidak punya kinerja, Anda tidak punya kinerja misalnya kan. Saya tidak tahu apakah uang ini Anda bisa kelola. Tapi karena Anda butuh duit, maka saya katakan boleh pinjam duit, tapi apa jaminannya? Ada sertifikat tanah atau apa yang lain. Ini juga kan berlaku pada negara. Ketika negara meminjam duit, misalnya ke Cina atau ke Amerika atau beberapa negara yang lain, tentu kan ada jaminannya. Ya kan ada jaminannya. Apakah dalam bentuk aset yang lain, misalnya hutan apa yang terjadi di Kalimantan ya. Ya beberapa aset negara itu kan sudah menjadi jaminan. Ketika gagal bayar, maka tentu itulah yang harus menjadi. Berarti ini berbahaya, Pak ya? Ini berbahaya. Bisa jadi aset-aset kepemilikan umum, aset negara itu bisa berpindah tangan ke pihak yang memberikan utang kepada Indonesia. Sebenarnya bukan lagi berpindah tangan, sekarang kan sudah dikelola oleh mereka. Tinggal menunggu waktu saja. Ya. Luar biasa. Baik ya. Nah, saya ke sistem alternatifnya. Kalau dalam sistem Islam, bolehkah negara itu berhutang dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan belanja APBN-nya? Seperti tadi kan dikatakan ada apalagi penghasilan kita 1.200 triliun, kemudian belanja kita mencapai 2.000 triliun. Dengan alasan itu Indonesia mengambil utang dari luar negeri. Kalau dalam negara Islam, apakah hal ini dibolehkan? Iya, sebenarnya utang itu adalah jalan terakhir sebenarnya. Jalan terakhir ketika negara betul-betul dalam keadaan kolaps, kolaps. Itu pun kolapsnya dilihat lagi ketika sudah tidak ada lagi orang-orang kaya yang tidak bisa lagi ditarik dari riba. Jadi bukan pajak, ya kan? Kalau pajak kan seperti negara kita itu kan berlaku semua. Kalau riba di zaman dulu itu tidak berlaku untuk semua, hanya diambil dari orang-orang kaya saja. Di Indonesia kan ada 40 orang yang berpengaruh itu. Ya, ada 40 orang yang berpengaruh. 40 orang ini jumlahnya berapa? Hanya sekian 0, sekian persen dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi dari sekian persen itulah yang menguasai 99% aset negara. Aset hajat hidup orang banyak kan? Artinya kekayaan negeri kita mewakili 1% itu mewakili 99% penduduk Indonesia. Hanya 40 orang. Iya, hanya 40 orang itu. Nah, di dalam Islam sebenarnya itu yang ditarik untuk ini kan, ketika negara dalam keadaan bukan butuh seperti sekarang. Kalau yang saya lihat sekarang ini misalnya EKN, itu kan sebenarnya hanya gaya saja. Kalau saya lihat, bukan menjadi kebutuhan, hanya keinginan saja. Keinginan saja. Nah, di dalam Islam yang persoalan keinginan itu akan dipangkas lebih dahulu. Yang didahulukan adalah persoalan kebutuhan hajat hidup orang banyak. Kalau perkara pribadi, kebutuhan pribadi kan 3 kan? Sandang, pangan, papan. Kalau untuk kebutuhan publik kan 3 juga, pendidikan, kesehatan, kemudian keamanan. Nah, ketika misalnya rakyat memang sudah tidak mampu lagi memenuhi ini, dan negara sudah tidak punya uang lagi, maka diambil dari orang-orang kaya. Ya kan? Bukan utang ya? Bukan utang, dan itu diambil oleh orang kaya. Kemudian ketika orang kaya sudah tidak ada lagi misalnya kan, tidak ada lagi, maka itu dibolehkan berutang, tapi tidak boleh pakai ribanya, ya kan? Dan itu pembayarannya lunak, ya kan? Itu betul-betul dalam kondisi negara sudah tidak lagi mampu. Tapi untuk konteks sekarang itu tidak mungkin terjadi karena negeri-negeri kaum muslim itu negeri yang kaya raya. Oh benar. Iya. Arab Saudi kaya minyak. Ya. Afghanistan kaya uranium. Iya. Masya Allah. Nah, berarti itu adalah alternatif terakhir ya Pak. Jadi kalau kemudian berhutang itu alternatif terakhir untuk. Ya, alternatif paling terakhir. Ya, kemudian kalau begitu, bagaimana sebenarnya ini dalam konsep negara Islam tata kelola utang luar negeri itu? Apakah memang sama sekali tidak ada peluang untuk berhutang? Atau kalau berhutang tata caranya atau tata kelolanya seperti apa? Ya, yang pertama kan sebenarnya begini, dalam pandangan Islam
yang didahulukan untuk dipenuhi itu adalah persoalan sandang, pangan, dan papan. Yang kedua baru persoalan pendidikan, kesehatan, ya kan. Nah, bagaimana cara memenuhi ini? Sebenarnya dalam Islam itu kan ada yang disebut dengan 3 model kepemilikan. Ya, 3 model kepemilikan. Yang pertama kepemilikan individu, umum, dan negara. Nah, dalam sistem sosialis kapitalis kan tidak dapat. Dalam sistem manapun tidak pernah didapat ini. Ya kan? Sistem apapun yang ada di dunia tidak pernah ada kejelasan sistem kepemilikan. Justru yang terjadi adalah rata-rata yang seharusnya dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat justru dikelola oleh siapa? Oleh individu atau swasta. Itulah tadi yang saya katakan 40 orang itu. Coba lihat bukti misalnya minyak goreng kan. Ketika minyak goreng itu misalnya harganya turun, itu kan tiba-tiba menghilang di pasar. Lalu kemudian Kementerian Perdagangan mengatakan ini ada mafia. Ya kan, ada mafia yang berjalan. Dan ternyata negara tidak mampu untuk mengungkap itu. Berarti mafia mengalahkan negara. Sementara negara sudah mengatakan negara tidak boleh kalah, ya kan? Tetapi kenapa pada saat berhadapan dengan mafia, negara kalah? Ya kan? Dan bahkan itu sudah dilaporkan ke kepolisian. Dan kepolisian mengatakan itu bukan mafia, itu hanya penjual eceran saja. Pembeli-pembeli eceran yang beli banyak. Persoalannya UMKM saja itu kan sampai 1 miliar. Bukan saja orang yang punya aset 1 miliar itu kan UMKM. Di atas itu, ya itu sudah bukan lagi UMKM. Dan ini minyak kan persoalan banyak loh ini. Bukan hanya kebutuhan 100, 50, 20, bukan. Ini kebutuhan banyak. Bayangkan jumlah penduduk Indonesia kan 200 juta lebih. Bagaimana mungkin minyak ini dikatakan bahwa tidak ada yang tahan kalau dia tidak punya modal besar? Ya kan? Nah, juga kementerian siapa? Beberapa menteri juga mengatakan seperti Mendagri mengatakan tidak ada mafia. Nah, persoalannya kenapa ketika harga naik tiba-tiba minyak goreng itu muncul? Iya. Ya kan? Headnya dicabut? Iya, dicabut. Nah, kenapa begitu susah untuk didapat? Sementara negara itu hanya untuk membuktikan saja ini teroris atau tidak. Densus 88 itu hanya sedetik sudah muncul namanya. Iya. Ya bahkan kasus Ade Armando kemarin, ya kan hanya beberapa jam itu tiba-tiba muncul ini. Walaupun ada yang salah ya. Iya. Ada yang salah. Kenapa untuk mengungkap mafia itu tidak mampu? Ini menunjukkan bahwa negara kalah dengan mafia. Sama Arin Masuku saja dia kalah, Pak. Iya? Sama Arin Masuku saja. Iya. Iya kan, padahal itu yang terjadi. Nah, di dalam Islam, individu itu tidak akan bisa leluasa menguasai aset hidup orang banyak. Justru yang menguasai negara, tapi hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Karena hubungan antara rakyat dengan negara itu bukan antara hubungan penjual dengan pembeli, bukan atasan dengan bawahan, tetapi hubungan pelayanan. Jadi rakyat itu dilayani, bukan dilihat sebagai pembeli, ya begitu kan? Kalau pembeli kan hitung-hitungan. Ya, hitung-hitungan. Kalau saya jual PCR kira-kira berapa untungnya? Kalau saya naikkan LPG kira-kira berapa untuk kembali ke negara? Dalam Islam tidak ada seperti itu. Kenapa? Karena hubungan pelayanan, bahkan kan gratis. Ya kan? Gratis. Dan bahkan dalam sejarah yang kita lihat kan negara seperti misalnya bahkan kan seperti di zaman Umar bin Abdul Aziz ya. Itu sampai mengingatkan begini, hati-hati dengan utang. Ya kan, hati-hati dengan utang. Kenapa? Karena utang itu membuat gelisah di malam hari dan kemudian membuat malu di siang hari. Nah, kenapa orang gelisah di malam hari? Karena dengan utang, misalnya besok jauh tempo, uangnya belum datang, sumbernya juga tidak jelas. Besok sudah jauh tempo, kalau tidak dibayar, negara ini misalnya akan diputuskan sebagai negeri yang bangkrut. Bagaimana tidak pusing malamnya, ya kan? Di siang hari akan malu, ya kan? Kalau pada tataran pribadi pasti kan malu. Contoh misalnya saya berutang misalnya, lalu kemudian saya mau belanja Indomaret, kemudian sementara saya ada utang misalnya dengan Anda misalnya di tetangga saya. Sebelum saya keluar rumah, saya lihat dulu Anda atau tidak ada, ya kan? Kalau ada saya tidak jadi, kalau tidak ada saya keluar. Nah, negara juga akan seperti itu, ya kan? Bisa jadi kan seperti itu. Ketika negara misalnya mau pinjam duit, pasti juga diwanti-wanti misalnya. Oh, pinjam negara lain, sementara you punya utang sama saya. Cina misalnya kan, Argentina, Korea, kemudian Amerika misalnya. You jangan macam-macam, ya kan begitu? Enak saja pinjam duit di tempat lain, sementara Anda punya utang, bayar dulu ini utangmu, baru pinjam tempat lain. Nah, itulah namanya malu di siang hari. Nah, siang hari, makanya negara yang dibangun oleh Umar bin Abdul Aziz, bayangkan, itu tidak punya utang.
Bahkan tidak pakai pajak. Ini kan luar biasanya. Ini negara sudah dibebani pajak dengan segala macam namanya. Ya bahkan teman saya mengatakan sekarang ini hanya satu yang tidak kena pajak. Itu buang angin saja. Ya, yang lain kena pajak semua. Nah, bayangkan coba zamannya Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada pajak, ya kan? Tapi rakyatnya sejahtera. Ya kan? Tidak ada pajak, tidak ada utang. Itu luar biasanya kan? Sudahlah begitu, tidak ada utang, tidak ada pajak, negaranya sejahtera. Bahkan tidak ada lagi orang yang mau bayar, orang mau menerima zakat. Bayangkan, tidak ada orang menerima zakat. Semua berlomba-lomba menjadi pembayar zakat. Ya, saking berlimpahnya dana itu sampai kemudian Umar bin Abdul Aziz kan membuat kebijakan. Cari jomblo-jomblo yang belum menikah. Nah, kalau sekarang kan banyak jomblo yang belum menikah. Kalau andai kan kita hidup di zaman Umar, Anda yang mengaku jomblo, tidak punya uang panai, misalnya kan bahasa Makassar tidak uang panai, insya Allah Anda akan dinikahkan oleh negara. Kalau Anda tidak punya rumah, diberikan rumah. Luar biasa. Iya, diberikan rumah, bayangkan. Sudah punya rumah, tidak punya uang untuk kebutuhan pokok apa sehari-hari, negara yang bayar loh itu. Jadi bayangkan, negara menyiapkan rumahnya sekaligus tangganya. Rumah tangga kan begitu. Iya. Dalam sistem kapitalis jangan pernah bayangkan begitu, karena rakyat itu dihitung sebagai pembeli kan gitu, dihitung sebagai bawahan yang setiap saat bisa diperintah, ya kan? Dalam sistem Islam tidak begitu. Kenapa? Negara itu adalah bertanggung jawab terhadap rakyatnya, dan itu terjadi sejak di zaman Rasul, ya, di zaman Abu Bakar, Umar, dan turun temurun kan. Nah, nanti setelah hilang itu sejak 3 Maret 1924 ketika sudah tidak ada lagi negara yang berlandaskan Al-Quran itu. Saya teringat ada satu literatur yang pernah saya baca, bahwasanya negara Islam di periode akhir itu memiliki utang terhadap negara tetangganya, negara lain. Bagaimana bisa seperti itu, Pak? Ya, yang Turki Utsmaniyah ya. Iya, Turki Utsmaniyah. Sebenarnya utang itu terjadi, itu kan kalau kita lihat beberapa tahun sebelum kehilapan runtuh, ya kan runtuh, kan ekonomi sudah mengalami gejolak sebenarnya, sudah mengalami gejolak. Ya, kenapa gejolak itu terjadi? Karena campur tangan negara-negara ketiga itu kan sudah mulai muncul kan, seperti Inggris misalnya kan, Amerika sudah mulai masuk misalnya. Nah, akibat itulah kemudian negara mulai melakukan kerjasama sebenarnya. Dia melakukan kerjasama bisnis dengan beberapa negara. Yang sebenarnya negara ini sudah menyusun sedemikian rupa. Ya kan, ada itu buku yang pernah kita baca itu, Economic Hitman itu kan, Economic Hitman. Bagaimana IMF itu memberikan utang kepada sebuah negara. Ya, termasuk salah satunya yang menjadi korban kan negara kehilapan itu. Ya kan, itu akibat apa? Dulu kan belum ada IMF memang, tapi desainnya Amerika yang kemudian memberikan gambaran ekonomi Turki pada saat itu, bahwa Turki itu kan punya sumber daya yang begitu banyak di mana-mana kan, punya sumber daya begitu banyak. Nah, lalu kemudian datanglah pemberi utang ini ceritanya, lalu kemudian mereka mengatakan bahwa Turki ini akan kuat, ya, persenjataannya akan kuat jika membutuhkan dana besar. Nah, lalu kemudian datanglah Amerika, ya, beberapa negara yang lain itu menawarkan utang. Nah, ternyata kekhilafan itu mulai terjebak dari itu. Nah, sementara pemberi utang itu sudah mendesain sedemikian rupa bahwa utang yang Anda berikan itu tidak akan pernah dibayar sampai 7 turunan. Masuk dalam jebakan utang. Iya, jebakan utang, dan itu terjadi di periode-periode terakhir ketika memang umat Islam ini sudah mengalami kemunduran. Itu tinggal menunggu waktu aja kan, kehilapan Turki itu hancur. Iya. Kalau saya menarik ke konteks Indonesia, jadi salah satu ambisi dari pemerintahan Jokowi saat ini itu adalah mengejar prestasi dalam bidang infrastruktur. Jadi membangun infrastruktur, tetapi sumbernya, salah satu sumber paling besarnya itu adalah dari utang. Nah, bagaimana kalau kita memperbandingkan dengan sistem Islam, ya, apakah memang kebutuhan kita terhadap infrastruktur tersebut seperti yang hari ini menjadi ambisius bagi penguasa hari ini, itu memang sangat dibutuhkan, ataukah kemudian ini tidak menjadi prioritas di dalam negara khilafah nanti? Iya.
Jadi sebenarnya dalam sistem kehalifan itu yang dibentuk itu sebenarnya bukan sarana pertama. Ya. Oh, gitu. Sarana itu bukan menjadi nomor satu. Yang dibentuk itu adalah manusianya dulu. Ya. Membentuk manusianya. Karena dengan membentuk manusianya, mereka akan berpikir produktif untuk membangun sarana yang terbaik. Ya kan? Nah, yang justru bermasalah hari ini kan persoalan pemikiran umat. Makanya dalam kitab Nizamul Iqtisad itu dijelaskan pemikiran itu adalah aset yang paling berharga di antara semua aset yang ada. Ya kan? Aset yang paling berharga itu kan pemikiran. Dan pemikiran itu tergantung informasi mana yang kita dapat. Ya kan? Ya, betul. Nah, sekarang ini kalau gejala yang terjadi di negeri kita bahwa membangun sarana ini adalah menimbulkan, itu kan persoalan informasi yang masuk. Ya, informasi mana yang, dan informasi itu kan berasal dari negara lain, misalnya kan dari Cina, misalnya kan dari Amerika, dan berapa pembisik-pembisiknya yang mengatakan bahwa kalau kita bisa membangun jalan tol misalnya kan, IKN dan beberapa sarana yang lain, itu justru akan memberikan pertumbuhan kepada negara. Iya. Ya kan, pertumbuhan kepada negara. Inilah pola pikir yang salah. Ya, pola pikir yang salah karena utang itu kan sebenarnya muncul karena persoalan gaya loh itu. Ya, gaya itu dipengaruhi oleh persoalan keinginan. Iya, semakin banyak gaya pasti semakin banyak maunya. Ya kan, kalau semakin banyak maunya maka dia akan berusaha mencari bagaimana caranya supaya ini membangun. Tidak peduli apakah utang atau tidak. Dan orang tidak akan berpikir waras bahwa ketika dia berutang maka akan bisa mengembalikan. Yang penting dapat dulu. Ya kan? Yang paling dia berpikir ada pajak. Sementara pajak ini kan tidak pasti. Ketika rakyat tidak mau lagi bayar, ketika rakyat sudah tidak percaya lagi kepada negaranya, ya rakyat pasti tidak mau bayar kan? Ketika rakyat sudah tidak mau bayar, maka apa yang dibangun itu IKN apa semuanya kan akan menjadi sia-sia. Mangkrak. Mangkrak. Dan ini kan kalau kita lihat hasil survei membuktikan bahwa 80% penduduk Indonesia itu mengatakan IKN itu adalah sesuatu yang belum mendesak sekali. Bahkan bukan menjadi prioritas utama. Yang mestinya menjadi prioritas sekarang adalah apa? Kemiskinan yang harus diperbaiki, kemudian pengangguran yang harus diperbaiki, lapangan kerja dibuka. Ini negara sudah dalam keadaan sulit, utangnya sudah bertumpuk, tapi dipaksakan untuk bangun IKN. Pertanyaan, ada apa ini? Ya kan? Ada apa? Nah, dulu Pak Jokowi mengatakan bahwa dia tidak akan menggunakan dana APBN. Sekarang tiba-tiba menggunakan APBN. Kenapa ngotot? Ya kan? Kenapa ngotot? Nah, oleh karenanya disinilah berlaku hukum fisika itu, hukum Newton. Apa itu? F sama dengan P per A. F itu kan gaya, gitu? P itu tekanan. Jadi semakin banyak gaya, semakin tinggi tekanan. Iya. Itu dia. Luar biasa. Nah, kalau semakin tinggi tekanan, akan mempersempit ini. Akan mempersempit pelampangnya. Ya kan? Artinya apa? Negara ini akan sempit, tidak akan mencari sesuatu, tidak melebar itu. Karena dia hanya berpikir ke situ. Ya kan? Sekarang kan negara ada banyak gaya ini, makanya banyak tekanan. Nah, salah satu menyelesaikan tekanan itu dengan utang. Nah, padahal ini justru akan menambah tekanan baru. Kenapa? Ketika ini kan sekarang sudah kesulitan loh bayar. Kalau kita mau lihat bunga utang negara saja itu kan sudah besar sekali. Hanya untuk bayar bunga itu berapa? 405 triliun. Luar biasa. Iya, dan ini akan naik terus ini. Iya, jadi kalau berarti ini bisa jadi paradigma tersebut itu sebenarnya adalah jebakan utang juga yang diberikan kepada Indonesia, bahwa mereka harus berpikir infrastruktur lebih dulu, kemudian pertumbuhan ekonomi akan naik. Iya. Berarti ini bisa jadi adalah jebakan-jebakan yang dibuat oleh Barat untuk Indonesia juga berarti. Dan mestinya kita belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Harto. Pak Harto kan terjebak dengan iming-iming dari IMF. Yang mengatakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi sekian, maka akan terjadi seperti pabrik akan begini-begini sekalian. Tapi syarat untuk pertumbuhan begini adalah negara sudah harus punya uang sekian. Untuk membangun harus punya pabrik, harus punya ini. Nah, sekarang ketika ditanya, Pak Harto ditanya, dari mana uangnya saya harus dapat? Pak Harto bertanya, dari mana uangnya saya dapat? Nah, pemberi utang mengatakan, Anda tidak perlu pusing, sayalah yang punya duit. Untuk bayar pokoknya yang penting siap untuk menerima, siap untuk membangun, persoalan duit jangan Anda pikir. Nah, sementara pemberi utang ini sudah menghitung apa hitungannya, sampai kapanpun tidak akan bisa menyelesaikan utang. Luar biasa. Iya, kan begitu makanya. Nah, sekarang terjadi lagi.
Dengan iming-iming begitu, pertumbuhan ekonomi begini, kalau IKN dibangun akan terjadi begini, itu tidak gampang. Membangun IKN itu butuh waktu yang sangat besar sekali. Iya, baik. Coba lihat DKI Jakarta saja, untuk membangun seperti itu saja butuh 5 tahun. Apalagi kalau baru memulai dari awal, jalannya itu berapa kilo, memindahkan pegawai, bangunannya dari mana. Ya, tapi bukankah kita sebenarnya ini kaya, Pak? Iya. Dari Negeri segi kita sumber kaya. daya alam. Negeri kita ini kaya loh itu. Bahkan apapun yang ditanam, ya. Iya. Bahkan kalau batu batu yang dilempar itu akan muncul bukan batu. Ya. Tanda kayanya negeri kita. Apa yang tidak ada? Sumber daya alam lengkap semua, ya kan? Ada Newmont, ya kan? Tapi apa yang terjadi di beberapa daerah, termasuk daerah saya itu daerah Kolaka itu, sampai gunungnya itu kan bersih tuh, gundul itu. Tetapi tidak menghasilkan sedikit pun untuk. Ya, coba lihat Papua misalnya kan. Negeri mana yang paling wilayah mana yang termiskin hari ini? Kan Papua. Papua. Ya kan? Wilayah mana yang kedua? Kan Kalimantan. Wilayah mana yang ketiga? Kan Sulawesi Barat. Dan semua wilayah ini adalah tempatnya sumber daya alam. Ya kan? Di Papua emas. Di Kalimantan ada Newmont, ada tambang batu bara. Di Sulawesi Barat, ya kan? Ada Newmont dan lain sebagainya. Tapi kenapa miskin? Karena kita punya kekayaan tidak dikuasai oleh negara. Tapi dikuasai oleh siapa? Ya Newmont kan PT Pale misalnya, kan Argentina. Iya. Ya kan? Kemudian yang lain ada dari Cina, kemudian ada dari Amerika. Artinya memang kita kaya. Justru kekayaan kita untuk memperkaya negara lain. Tapi memiskinkan negeri kita sendiri. Kan begitu ceritanya. Berarti dia tidak memiliki kontribusi besar terhadap APBN, ya? Tidak memberi kontribusi besar, justru akan memberatkan APBN. Masya Allah. Baik, mungkin kita sudah di penghujung waktu. Pak Haris mungkin bisa menyampaikan closing statement-nya untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, yang pertama, tidak ada jalan lain bahwa utang itu adalah merupakan candu. Ya, utang itu adalah candu. Dan kemudian yang kedua, karena utang itu adalah candu, maka salah satu caranya menghentikan adalah mestinya kita sadar. Sadar betapa utang ini memberatkan negeri kita. Jangan sampai utang ini justru dipaksakan untuk membangun yang bukan menjadi kebutuhan, tetapi memberatkan rakyat kita. Justru yang mendesak sekarang adalah memperbaiki ekonomi, memperbaiki kebutuhan rakyat, memperbaiki pendidikannya, memperbaiki kesehatannya. Dan kemudian yang kedua, kita tidak perlu terjebak untuk membangun hal-hal yang menjadi keinginan. Ya, apa itu yang menjadi keinginan? Seperti IKN itu kan hanya menjadi keinginan saja. Ya kan? Benar. Nah, justru yang harus diperbaiki sekarang adalah melakukan pendataan terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya kan? Kalau itu yang dibutuhkan masyarakat sudah diselesaikan, maka yakin insya Allah kita tidak perlu terjebak dengan utang. Dan itu bisa loh dengan kondisi kekayaan kita yang ada sekarang. Ya kan? Ya. Makanya aset-aset sumber daya alam kita itu kan mestinya yang harus menjadi didahulukan diselesaikan oleh pemerintah. Selama bukan itu, maka negeri ini akan tetap berutang. Nah, kalau misalnya belum bisa itu, maka di-cut saja. Berapa pendapatan, itu saja yang dipakai untuk menggerakkan ekonomi di negara kita. Kalau misalnya hanya sampai 1.500 triliun, itu saja. Tidak usah dipaksa untuk membiayai sesuatu di luar kemampuan kita. Karena kalau dipaksakan gaya-gayaan tadi, maka tekanan akan menjadi berat. Nah, sama dengan pengusaha. Nah, pengusaha juga begitu. Kalau misalnya terlalu banyak keinginan sementara kemampuan sedikit, maka itulah yang bisa menimbulkan utang di mana-mana. Maka jalan keluarnya adalah tidak perlu ikut keinginan, cukup hidup saja dengan sesuai dengan kemampuan. Nah, insya Allah sedikit demi sedikit itu akan memperbaiki perekonomian di negeri kita. Dan solusinya cuma satu. Ya, selama masih sistem kapitalisme, maka tidak akan pernah bagus. Maka kembali kepada sistem Islam. Baik pemirsa, ternyata Indonesia tidak baik-baik saja. Utang luar negerinya terus membengkak dan ini bisa berpotensi untuk menyebabkan negeri ini kolaps. Ini disebabkan karena paradigma yang keliru dalam pengelolaan sumber daya alam di negeri kita. Karena itu, pangkal persoalannya ada pada sistem kapitalisme yang bercokol di negeri kita
Maka tidak ada jalan lain kecuali mengganti sistem kapitalisme dengan sistem alternatif yang paling baik, paling sempurna, yakni sistem Islam. Saya Amrullah dan kru yang bertugas mohon undur diri. Sampai jumpa pada episode-episode berikutnya yang akan mengulas fakta teraktual, tentu saja lebih tajam, lebih kritis, tapi tetap solutif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.